Dulur permainan nggon jagongan warung VW aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, mudah-mudahan sampean sehat walafiat, bagas waras ya. Lancar rezekine. Lah aku sing penting juga, loro-lorone ya ning. Komplit. Nah. Lur, adik lagi nek kon sandingin dalan, tapi ra ngejak Simon ngobrol tentang masalah-masalah yang nggon dalan, tapi masalah yang nggon kelas. Ya, jalan juga bisa jadi kelas iya, kan? iya. Kan misalnya sampean berpikir ku nang dindi bisa jadi Bener. kelas. Malah jalan lek kelas nek nggon seneng ruangan tertutup tok kuwi ajane yo. Bosen nih. Bosen ora matuk juga. Iya, harus dan dikasih kesempatan murid ku nang jopo. wah, pelajarannya juga macam-macam. Iya. Sampean nek misalnya pelajaran hidup ya nek jalan. Iya, disentuhan langsung karo subyeke sing diajarno. Ya, dan gurunya juga siapapun. Termasuk juga guru itu macam-macam ya kreativitasnya ya Cak ya. Kalau misalnya dituntut di dalam kelas apalagi misalnya sing diomongno iku wae pasti bosen ya toh. Ngantuk muridnya engko. Iya. Gurunya ya iso mel ngantuk pisan. Nah, ini ada seorang guru di Virginia, dia itu mencari cara untuk kreatif terutama karena ngajarno pelajaran sejarah. Lah aku angen sejarah kan isine kan rada piye ya. Ngeling-eling jaman dhisik ning. Iya, terus arek-arek pasti mikirnya ngene, iki lapo sing suwe-suwe dipelajari, inget mantan ae. Makane aku ini sampeyan wis ngono ya. Ya, ditantai lur. Good morning. Good morning. What's up, folks? Hey, how y'all doing? Y'all look weird. We're going to talk about some prevalent figures in African American history, some of the rock stars that we know about. We're also going to talk a little bit about some of the figures that we don't cover a lot. One of the questions that I get every year is, Miller, why are we learning about history? I was like, well, because hopefully we don't repeat the mistakes of the past. But the biggest point that I want students to get out of a history course is that they can literally make history every single day. Think about their identity. What contributions did they make to African American history? What contributions did they make to African history? So history introduces them to all these concepts, ideas, geographies, political structures, systems across the world. But the key of it is identity. If they understand the world around them, then they can start to see themselves with a little bit more clarity. What I find is that if I lecture to them for an hour straight, they're probably gonna fall asleep on me. I use a lot of visual arts, so what they're doing is they're making collages. They're making timelines. They also create music. My students have written lyrics before. We up in the doghouse, but you in the dog pound. Sometimes they make visual representations like documentaries, short films, or based on class content. What do you respect about Angela Davis? I guess just like her activism and wanting to actually help and do something for the Black community. So by introducing new figures for them to think about, they're like, oh wow, this person did these wonderful things in this world, but what they did attracts me because it's something that I want to do, something that I want to impact the world with. So they're making those connections between these historical figures in their own life. Who do you got? Muhammad Ali. I chose Muhammad Ali because he's my favorite boxer of all time and possibly even my favorite fighter of all time. He was always a very well-spoken person and just brought a lot of peace to the world, I would say. It's our ever-evolving mural. At the very beginning of the year, I had every single student in all of my classes to come and add a contribution to the whiteboard. They have to draw a picture. And I gave them some very simple rules. It has to be positive, has to be uplifting. So I like Mr. Miller's class a lot because it's really fun, it's really interactive. Yep. So the joy that I get out of it is just seeing that light bulb appear above their head because they're always coming up with ideas. They bring comedy to the table. They keep me on my toes because I think I'm asking them trivia questions. They're asking me trivia questions about historical things as well. So I just enjoy being around my students and they teach me just as much as I teach them. Sejarah memang sakjane dipelajari dengan cara sing ngono kuwi mau iso menarik. Karena emang dalam sejarah itu kadang muncul penafsiran baru nih. Ya. Faktanya mungkin podo ya, tapi ditafsirkan secara baru. Mungkin juga faktanya berbeda, Bisa Cak. jadi temukan fakta-fakta baru juga ada. Ya, karena ada dokumen baru yang dibuka misalnya, terus ono orang-orang yang lebih berani ngomong misalnya. Jadi ada perkembangan. Nah, episode kali ini Warung VOE mau ngajak sampean untuk belajar soal pendidikan dan juga siswa-siswi dan kisah-kisah inspirasi lainnya, tapi sawise sing Siji.
Nah, dulur, ini kita lagi jalan-jalan sebenarnya di dekat kantor. Sebelah ini kantor VOA ya. Oh, ini kantor VOA itu miniatur dunia nih. Karena uang dari berbagai negara kayak ono 100 Ora 48 bahasa dikirim ke 100 lebih negara dan bahasanya itu juga macam-macam. Katane ya cak rumor-rumore. Kalau misalnya sampean pengen cari bahasa sing aneh-aneh, lek gak ngerti bosone, nang kantor VOA ae. Pasti ketemu orang sing bisa ngomong. Lah saiki nek nggon divisi Asia Timur iku ning ya. Itu kan yo macam-macam bahasa Khmer. Terus bahasa Tibet, Thailand, Indonesia, bahasa Jawa ya, Korea barang. Ya, nah banyak juga dari bahasa-bahasa ini itu yang juga kadang-kadang sudah punah karena dominasi dari alfabet 26 alfabet itu juga banyak dipelajari sehingga banyak orang saya mikirnya kalau belajar bahasa Inggris saya lebih gampang misalnya kayak. Ya, bener lah, kayak bahasa Jawa kan saiki wong piro sing wong Jawa iki, terutama generasi 6 kayak aku termasuk ya, wis lali karo jenenge Hanacaraka iku. Kelingan sithik-sithik tok, tapi kon nulis, kon gawe kalimat ya kangelan. Iya. Maka dari itu, ini salah satu bahasa lain yang juga aksaranya sulit adalah bahasa Kamboja. Itu anak buku alfabetnya, Cak. Oh, alfabetnya nang Amerika. Tak dulur. Kiri Sweet mengajarkan anak-anaknya makan ketan bungkus daun pisang, favoritnya saat tinggal di Kamboja. Kini bermukim di Seattle, Washington, Kiri berniat melestarikan budaya Kamboja. I hadn't really made a way for them to connect with, Cambodian culture and Cambodian heritage in a way that made it meaningful for them. Maka desainer grafis ini menulis dan mengilustrasi buku anak berbahasa Kamboja. Lahir di Thailand tahun 1992, Kiri dibesarkan di Phnom Penh, Kamboja. Tahun 2009 keluarganya pindah ke Seattle, kota dengan populasi diaspora Kamboja cukup tinggi. Buku ini menampilkan budaya dan arsitektur Kamboja dalam bahasa Khmer yang dipakai mayoritas orang Kamboja. Vil Srai. R is for rice paddy. Menurut Kiri, bukunya merupakan salah satu cara anak-anak di Amerika Serikat dan internasional mengeksplorasi kayanya budaya Kamboja. A lot of it was informed by, and like choosing these words, was informed by my childhood and growing up there and what I had experienced firsthand. This is an ABC book about Cambodia. The language needs to be there too, as like as an introduction to the culture and the language and about the country. Banyak buku anak tentang Kamboja dalam bahasa Inggris menggarisbawahi genosida Khmer Rouge dari sudut pandang imigran. Buku Kiri menampilkan Kamboja dari pandangan yang berbeda. I'm hoping we'll respond to it and see, that's me. I'm also hoping that we can put Cambodia on the map and we can say, this is the country that I'm from and I'm really proud of it. And, I want you to learn more about it too. And here's a fun way to learn about it. Buku ini baru tersedia di Kickstarter, platform urun dana umum yang digunakan Kiri untuk memproduksi. Tapi ia berharap akan bisa segera dijual umum. Dari Chicago, Illinois, VOA. Lalu salah sisi upaya pelestarian supaya nggak hilang, mergo kan jerene penelitian nggak salah ning. Setiap tahun gue atau mungkin berpuluh-puluh bahasa tradisional, bahasa-bahasa kecil nek donya ki ilang nih, tergilas dengan perubahan zaman nih. Iya, kadang-kadang itu ada kayak 1-2 orang terakhir sing iso basane, tapi gak ono sing mendokumentasikan kuwi lho. Karena dituturkan tok ya, lisan gitu ya kebanyakan. Nah, itu makanya pentingnya untuk melestarikan bahasa dalam pendidikan juga walaupun ketokane kok koyo sama, mengingat-ingat masa lalu. Tapi namanya tradisi. Tapi namanya tradisi harus dijaga ya dulu. Nah, habis gini kita mau nonton Diaspora Indonesia sing sekolah nang kene tapi ada kespesialan. Wah, keluar biasaannya. Ya. Iya, tatok sawise sing siji. Neng atau aja sithik ben kepanasan ketok. Gen ketok.
Ya sampean nak iki. Bathukku sih ini kinclong-kinclong ini ya. Nah di belakang itu ada gedung Capitol dulur. Memang dekat dengan kantor VOA dan juga beberapa kantor pemerintahan lain yang ada di Amerika Serikat. Gedung-gedung federal nek setara kene dulur wakeh lah pokoknya. Gedungnya ya ketoke menarik mergo wis lawas. Terus ketoke kok ora angkuh. Wah angkuh. Iki wedi arep mlebu padahal jane ora. Nah tadi kita juga sempat nyebut ya Cak ya kalau misalnya ada diaspora Indonesia yang berkeistimewaan dan berhasil mencapai pendidikan tinggi di sini. Ini kan memang ada universitasnya aneh ya, ya. Jadi di Amerika Serikat itu memang akses untuk pendidikan bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus itu lumayan banyak ya Cak ya. Salah satunya juga yang ada di negara bagian New York. Ini diikuti oleh Surya Sahetapi. Nah itu kan putra dari pasangan bintang film terkenal Indonesia, Raisa Labe sama Dewi Yul kan. Iya, nah ini dia selain melawan stigma dari orang-orang di Indonesia yang bilang, oh lek misalnya sampean tuli iku berarti ono karmane sing elek, pernah melakukan kesalahan apa. Tapi ternyata dia berhasil menempuh pendidikan di salah satu sekolah teknik terbaik di Amerika Serikat. Tantang dulur. Karena kan faktanya Surya tuli gitu. Terus saya mau ngarang bahwa saya bersumpah anak ini akan membanggakan saya. Karena anak ini bukan punya saya, cuma dititipin sama Allah. Allah akan melengkapi. Putra ketiga penyanyi dan aktris Dewi Yul, Surya Sahetapi, jadi satu-satunya tuli Indonesia yang lulus S2 di Rochester Institute of Technology, New York, jurusan pendidikan untuk tuli dan kesulitan pendengaran. Join me in welcoming Surya to the podium. Surya menerima predikat Outstanding Graduate di fakultasnya dan dipilih jadi perwakilan mahasiswa untuk berpidato di wisudanya. So I have asked a friend of mine here to come and interpret in Indonesian Sign Language so everyone can be included. Congratulations, Surya. Kayak tadi nangis waktu lihat sudah dikasih penghargaan tuh. Ini buah yang Tuhan pelan-pelan upah. Saya dikasih upah dari keyakinan saya. Dan saya profesinya mencari makannya dari nyanyi. 2 anak saya nggak bisa dengar apa rahasia di balik itu. Tuhan kasih tugas sama saya buat membuka mata-mata orang lain, orang yang punya keluarga dengan anak disabilitas atau orang tua yang punya anak sempurna. Akses pendidikan masih sangat terbatas untuk tuli di Indonesia. Bagi Surya, bisa berkuliah tinggi adalah sebuah mimpi besar. Dewi Yul dan Surya berujar bahwa sekolah untuk tuli di Indonesia masih fokus melatih tuli untuk berbahasa verbal dan menulis. Berbeda dengan sekolah-sekolah untuk tuli di Amerika Serikat yang menekankan penggunaan bahasa isyarat sebagai medium komunikasi pengajarannya. Mayoritas warga tuli Amerika Serikat bisa menikmati pendidikan tinggi. Data National Deaf Center 2019 menyebut 7 dari 10 tuli di AS berkuliah. Rochester Institute of Technology sendiri merupakan kampus teknologi terbesar untuk tuli di AS dengan sedikitnya 1.100 mahasiswa tuli dan kesulitan mendengar pada tahun 2022 menurut Healthy Hearing. Namun perkembangan tuli Indonesia masih terhambat oleh stigma yang melekat. Orang setiap ketemu orang kasihannya si Dewi punya anaknya 2 tuli, itu dosa apa ya si Dewi sampai punya anak 2 kan gitu. Masih sebagian besar masyarakat Indonesia underestimate kepada orang yang tuli, dibilang aduh kasihan, orang yang cacat, bahasanya kan begitu. Apa yang dikasihani? Jangan-jangan mereka yang kasihan sama kita gitu. Udah denger, udah dikasih perangkat sempurna, cara berpikirnya nggak benar. Kau putri kecilku, ku sayang padamu. Bayangan diriku ada
dalam tatap matamu. Dari Rochester, New York, Randy Wicaksana, VOA. Nah, dulu habis ini kita mau belajar bahasa Inggris lan nonton jagat neko-neko, tapi sawise sing siji iki. Nah, dulu bisa ngomongin tentang guru lan pendidikan dulu ya. Emang ini sing penting nek nggone sing jenenge masalah pendidikan. Teacher itu nah Amerika pun juga meskipun profesi ini emang yo gajine iki ora tek dhuwur padha nang Indonesia ya. Tapi nek kene dihargai ning. Salah sisi profesi sing dihargai mergo gawe wong pinter. Dan memang banyak juga upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung guru yang ada di Amerika Serikat walaupun ya iku sing dibutuhno sakjane gajine iku sing lebih tinggi ngono lho ya. Tapi kan ana unsur pengabdian ini. Sampean ora gelem ora pengen ngabdi dan enggak sabar ngladeni bocah-bocah ya jadi guru, jadi profesi liyane ae ngono ning. Jadi apa rek? Ya sembut dadi sing berguna liyane. Nah, ini juga salah satu yang berguna, Cak. Belajar bahasa Inggris dalam English in a Minute. Welcome to English in a Minute from home. A tone is a sound you hear in music or in someone's voice. And deaf means unable to hear. So what could tone deaf mean as an idiom? Oh, Jonathan, Cynthia is so tone deaf. She went to Duncan's party with peanut butter cookies and a big bag of peanuts. What? Duncan is allergic to nuts. His party invitation said, "Please, no nuts." And she missed that completely. In everyday life, tone deaf describes someone who doesn't notice how others think or feel. They may seem a bit clueless about other people's situations and experiences. And that's English in a Minute. Saiki dulur. Gilirane jagat neko-neko. Kepala sekolah dasar nang West Virginia iki karepe arep njupuk kertas kunci jawaban ulangan sing gak sengaja kebuang. Tapi pas membuka tempat sampah, dekne dikagetno mbarek beruang sing lompat metu. Terange dekne ndang mlayu, beruange ya njrantal mlayu. Podok kagete, podok slamete lir. Krasor Gorgoev, atlet ultramaraton Bulgaria iki mlayu nang treadmill nang jerone kotak kaca, ora mergo wis bosen mlayu nang lintasan mlayu, tapi sengaja nggo narik perhatian publik. Aksi mlayu nang kotak kaca 15 dina iki dalam rangka amal ngumpulno dana nggo nangani arek-arek nom sing kecanduan narkoba. Wis kaya ndelok akuarium ae gilir. Kidange sapa iki? Kandange kok apik men. Duduk kandange lur, tapi iki kidang sing lagi ngendangi gedung bioskop nang Alaska. Jarene media setempat, kidang iki medayoh pas bengi lan ketok mlaku-mlaku santai. Mergo mungkin arep tuku tiket wis tutup, ana popcorn nganggur ya diemplok ae lur. Wis itung-itungane mburi ae iki. Nah, Cak, misalnya sampean mengajar jadi guru, iso gak punya kesabarannya enggak? Aku dhisik karena bapak ibu kan guru ning. Aku Aku merasa wah aku iso mewarisi profesi kesabaran dan mungkin ketelatenan juga wong tuaku ya. Ternyata aku nggak iso ning. Meskipun adikku akhirnya jadi guru, tapi aku dia takoni aku nggak telaten, nggak sabar. Wes iso emosi gue nih. Kadang-kadang terutama ngajar-ngajar cah cilik ya. Nggak cah cilik pun, cah SMA, kuliah pun juga harus punya dedikasi, punya kesabaran. Dan apalagi di zaman yang serba modern dan digitalisasi, arek-arek iku lak iso golek dhewe nang internet. Bisa apa mas saiki makane. Kok lek misalnya sampean dadi guru dituakoki terus bingung sampean. Gurune kudu sinau iki, aja kalah pinter karo murid e. Iya makane. Nah, memang menarik ya profesi guru ini. Semakin lama semakin tentunya pasti tetap dibutuhkan walaupun mungkin ada alternatif informasi lain. Nah, dulur sudah 30 menit kami menemani sampean. Misalnya sampean 2 pertanyaan
pengen tahu cerita-cerita apa neng Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com. Atau nek media sosial wis ono YouTube, Instagram, Facebook, Twitter juga Facebook, wis kirim ae ya. Kata kuncinya VOA Indonesia. Nah, teko Indonesia, aku tak Supri. Aku neng sini, nyon pamit dulur.